Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Septiani dengan NIM 170762313 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik UTS yang udah saya pilih, yaitu Google Form dan MS Excel. Untuk Excel-nya itu membuat pivot table udah saya buat sebelumnya di video yang sebelumnya juga. Tapi untuk Google Form ini, mohon maaf, saya menggunakan HP karena laptopnya itu tiba-tiba nggak mau buat ngetik itu. Jadi di sini di keterangan Google Formnya itu buat form data pegawai dengan format isian sebagai berikut. Pada halaman pertama, apakah Anda pegawai perusahaan X? Misalkan dia jawab enggak, berarti sesinya udahan, kayak langsung ke submit aja. Terus halaman kedua itu ada data diri ya, yang terdiri dari nama lengkap, domisili, pendidikan terakhir, bidang pekerjaan, usia, jenis kelamin, hobi, bidang keahlian, terus lama mereka apa bekerja. Misalkan di atas 5 tahun berarti lanjut ke halaman 3, misalkan kurang dari 5 tahun ke halaman 4. Oke, terus kita lanjut untuk membuat Google Formnya. Kita ketik ini, kita pilih ini. Oke, untuk judulnya ini kita kasih judul data pegawai dari perusahaan X. Kita sebut aja perusahaan X. Tadi di laptop itu seperti ini, cuman bisa sampai judul, tapi nggak bisa untuk melanjutin. Pertanyaan pertama itu, apakah Anda pegawai perusahaan X? Gitu ya. Nah, di sini kita pilih opsi iya atau tidak. Terus wajib diisi. Nah, di sini kita buka berdasarkan jawabannya. Kayak gini, misalkan iya berarti lanjut ke bagian berikut. Terus kalau misalkan enggak berarti langsung kirim ke formulir. Itu aja. Oke, terus kita lanjut ke halaman 2. Halaman 2 ini tadi data diri. Data diri dari si pegawai itu. Pertama, nama lengkap, divisi, terus selanjutnya domisili. Domisili ini kita bisa bikin ini ya, pilihan. Misalkan pertama Jakarta, terus kedua Bandung, 3 Surabaya, 4-nya apa ya, Yogyakarta, terus kelima-nya ini bukan drop down, kita pilih ini ya, kotak centang. Nah, ini ya teman-teman. Tapi kayaknya kalau drop down itu juga bisa deh. Oke, next. Bukan ya. Pilihan ganda. Nah, ya pilihan ganda. Nah, gini. Iya. Kalau misalkan pakai kotak centang itu jadi mereka ngisinya bisa banyak. Kalau ini pilih salah satu, terus misalkan nggak ada yang di sini, kita bisa pilih lainnya. Terus selanjutnya pendidikan terakhir. Di sini kita pilih SD,
SMP, SMA atau SMK, sarjana, S1, magister, S2, atau diploma D3. Ini juga wajib diisi. Pokoknya semuanya itu wajib diisi. Oke, selanjutnya ada apa ya tadi? Bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan ini juga bisa dipakai pilihan ganda aja. Misalkan bidang pekerjaan satu itu contohnya tuh kayak apa ya? IT, terus HR, terus keuangan, terus produksi, terus marketing gitu, atau lainnya, terserah yang isi. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu ada usia. Usia ini juga kita pakein pilihan ganda aja. Misalkan kurang dari 25 tahun, terus 25 sampai 35 tahun. Ini tanya juga sudah. Terus di sini 36 sampai 45 tahun. Di sini lebih dari 45 tahun. Oke, kita bisa bikin seperti ini. Untuk selanjutnya ada jenis kelamin. Kelamin ini ya udah pilihan aja, perempuan atau laki-laki. Oke. Lanjut ke hobi ya. Hobi ini pakai terserah mereka aja. Terus bidang keahlian. Bidang keahlian ini juga jawaban singkat aja, jadi biar mereka yang isi sendiri bidang keahlian itu apa aja. Maaf kalau nge-lag. Terus selanjutnya ada lama mereka bekerja. Misalkan ya benar pilihan ganda ya. Misalkan ini, jadi kurang dari 5 tahun. Tadi di perintahnya kebalik. Nah ini. Terus kalau misalkan lebih dari 5 tahun, mana 5 ini. Nah seperti ini ya. Kita bikin kalau misalkan dia kurang dari 5 tahun, berarti lanjutnya nanti ke page yang nanti keempat. Kita selesaiin dulu aja. Oke, kita lanjut. Salah bawah. Oke, lanjut ke halaman 3. Halaman 3 ini buat pegawai yang kerjanya itu di atas 5 tahun, lebih dari 5 tahun. Nah, pertanyaannya itu tadi disuruhnya itu nanyanya kayak 2 pertanyaan, kayak pengalaman dari pegawai itu.
Misalkan apa yang Anda sukai dari perusahaan X, terus atau alasan mengapa bertahan di perusahaan X gitu. Ini job diisi, ini bukan pilihan ganda, ini paragraf. Selanjutnya alasan mengapa bertahan di perusahaan X. Ini semuanya itu sesuai sama perintah dari tugas yang tadi. Ini paragraf, wajib diisi. Oke, udah selesai. Kita lanjut ke halaman 4. Dimana ini halaman 4 ini pegawai yang bekerja di bawah 5 tahun. Pertanyaannya, kita pencet tambah lagi. Pertanyaannya itu kenapa memilih perusahaan X? Wajib diisi juga. Apa ya kita bikinnya, kayaknya nggak usah juga, nggak apa-apa sih, jadi langsung ke submit aja nanti. Oke, untuk tadi yang ini bekerja, ini kita edit dulu. Lanjut ke bagian ini, terus yang ini lanjut ke bagian sini. Oke, coba kita publikasikan. Gimana ya? Ini publikasi. Oh iya, dipublikasikan dulu. Terus kita salin link, persingkat URL, salin. Kita coba untuk isi. Coba ya. Nah, seperti ini jadinya teman-teman, data pegawai perusahaan X. Misalkan iya, kita lanjut. Coba ya, kita contohkan lagi. Kalau misalkan enggak, tidak, berarti kita submit. Oke, coba kita ke iya. Nama lengkap, domisili Jakarta, pendidikan, ada opsi 2. Nanti kita ini, misalkan kita udah lulus sarjana amin marketing, usia 25, perempuan, hobi masak, bidang keahlian masak, bekerja, misalkan kita kurang dari 5 tahun, otomatis kita ke sini. Misalkan kita pilih yang lebih dari 5 tahun, pasti ke sini. Kita isi bos baik, bertahan, gaji gede.
Nah, kenapa oh enggak, kayaknya nanti habis dari sini kita ulang ya. Maaf, keliru teman-teman. Ini kepencet, jadi kita hapus. Oke. Tadi setelah kita ngerjain ini, kita langsung lanjut gimana ya teman-teman. Kayaknya lanjut ke bagian berikut ini. Bisa dari sini kita pilih deskripsi, validasi jawaban, tapi bukan. Kita kasih opsi aja di sini kan. Ya, seperti ini aja. Coba kita mulai dari awal. Bawa praktik aja. Misalnya bawa dari rumah ini. Oke, di sini kita pilih nama ke Jakarta. Ini nama pekerjaannya kita yang Kalimantan. Ini baik. Gede. Nih, jika Anda bekerja di semua tahun tidak perlu isi bagian ini, beri tanda ini. Tapi ini bisa dikirim ya. Ini kenapa ya? Kenapa tombol kirim submitnya itu nggak bisa?
ini apa di sini? Terus ini benarkah? Nah, intinya kayak gini aja coba. Kok jadi kosong ya? Bukan sih. Nah, gini loh. Gini. Kita ngomong dari awal. Kasih tanda X aja. Harusnya bisa submit ya teman-teman, tapi mungkin kayaknya ada kendala. Kayaknya ini, oh iya ini nge-lag ya. Jadi begitu cara pembuatan Google Form. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.